Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, firman Tuhan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Dan percayalah, ketika kita belajar firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita, sehingga kita menjadi semakin seperti Kristus. Kesempatan firman Tuhan pada hari ini adalah berjudul Commanded Blessing. Commanded Blessing. Apa itu Commanded Blessing? Saya akan jelaskan. Mazmur 133 ayat 3. Dikatakan begini. Ini Mazmur persaudaraan. Ya, kalau kita lihat judul perikopnya dari ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 3, itu judulnya persaudaraan yang rukun. Ya. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara perhatikan di situ, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya abadi, saudara ya. Kemudian terjemahan King James Version mengatakan begini, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountain of Zion. For there, karena kesanalah, the Lord commanded the blessing, even life, forevermore. Kesanalah the Lord commanded, memerintahkan the blessing, berkat, ya, bahkan even life, bahkan kehidupan, forevermore, untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya berkat seperti apa yang Tuhan ingin kita nikmati? Ya, kalau umat perjanjian lama, Tuhan berjanji untuk memberikan berkat-berkatnya kepada umatnya, itu bentuknya ya bersifat jasmani. Misalnya Ulangan 28 ayat 8. Dikatakan begini, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Nah, ini commanded blessing. Ya. Ke dalam lumbungmu, tentunya persediaan makanan. Dan di dalam segala usahamu, bisnis. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi berkat jasmani tentunya ya. Jadi berkat bagi bangsa Israel dipahami sebagai berkat jasmani. Ya, seperti panen yang berhasil, ternak yang banyak, usaha yang berhasil, anak-anak yang banyak ya, terhindar dari sakit penyakit, mara bahaya, tulah dan lain sebagainya. Nah, itu seperti dikatakan di ayat sebelumnya di Ulangan 28 ayat 3 sampai 7. Saya bacakan secara cepat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Jelas, kita juga saat ini pasti mau diberkati ketika kita di kota, di ladang usaha kita. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu, jadi memiliki anak. Hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Nah, ini kan ternak, suruh bisnis pada waktu itu ya. Ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Nah, ini makan minum. Diberkatilah engkau, ayat 6, pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sehingga dimanapun kita berada, di rumah, di luar rumah, atau di luar kota, ya, di dalam kota, diberkati. Ayat 7 terakhir, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Ini kan luar biasa ya. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan umat perjanjian baru, berkat untuk umat perjanjian baru? Nah, ini kita mesti pahami saudara sekalian. Berkat bagi umat PB perjanjian baru bukan hanya sebatas berkat jasmani. Kalau hanya sebatas berkat jasmani, orang yang tidak mengenal Tuhan, ada yang lebih kaya, ada yang lebih makmur daripada orang Kristen. Tetapi berkat bagi umat perjanjian baru adalah berkat rohani, pertumbuhan rohani, karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Itu berkat abadi, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi berkat bagi umat PB perjanjian baru itu berkat rohani, bukan makanan minuman. Bagi umat perjanjian baru, asal ada makanan, pakaian cukup. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, itu saudara ya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi asal ada bisa tidur ya, ada rumah seberapapun itu cukup ya. Jadi semua yang Tuhan sediakan itu sebenarnya yang kita cari bukan berkat jasmani. Karena kenapa? Karena berkat jasmani memang kita butuhkan ketika kita hidup di bumi. Kita butuh uang, kita butuh berkat-berkat kekayaan. Ya, tetapi itu bukan yang utama. Karena semua kekayaan kita pada akhirnya kita tinggalkan. Jangan sampai kita tertipu. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Nah, ini jelas saudara contoh bahwa umat perjanjian baru itu sebenarnya berkatnya bukan jasmani. Ya, ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Nah, ini orang kaya. Jiwaku, ada padamu banyak barang.
Jadi harta kekayaan banyak, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Kalau kita punya deposito, punya kekayaan, ya untuk bertahun-tahun, itu berarti kan luar biasa kayanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi nggak usah kerja, itu passive income udah bisa mencukupi. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi ternyata orang kaya ini, ya, Alkitab mengatakan orang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Coba ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi harta yang dia kumpulkan, akhirnya untuk siapa ketika dia mati? Dia miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia tidak mencari yang paling penting, yaitu berkat rohani, bagaimana dia bisa berkenan kepada Allah, bagaimana dia hidupnya makin serupa dengan Kristus, bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan Tuhan di bumi ini, supaya dia bisa mendapatkan Tuhan di kekekalan. Karena Tuhan itu harta abadi kita. Kalau kita mendapatkan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan dia di kekekalan. Ya. Ingat, hidup di bumi ini sementara. Sementara kalau kita masuk neraka, itu bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Untuk apa kita mencari uang sebanyak-banyaknya? Untuk nanti kita pensiun, kita nggak usah kerja, tapi kita bisa hidup mewah. Tetapi pada akhirnya kita tinggalkan dan kita mati masuk neraka. Nah, untuk itu saudara sekalian, berkat-berkat yang Tuhan sediakan sebenarnya apa, saudara? Yaitu penggarapan Allah atas kita. Melalui setiap peristiwa yang terjadi atas hidup kita, itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang Allah inginkan, itu adalah kita makin serupa dengan Kristus. Karakter kita makin serupa dengan putra tunggalnya Yesus Kristus, di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu harta abadi kita, saudara. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ini ayat yang cukup terkenal, dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu apa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencananya? Perhatikan ayat 29. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya, Yesus itu tentunya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita menjadi seperti Kristus. Ya. Ayat terakhir 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, dikatakan mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ketika hidup kita makin serupa dengan Kristus, itu pembenaran, proses pembenaran, supaya kita makin memiliki karakter seperti Kristus, pada akhirnya kita akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Mari saudara sekalian kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita jangan dikecoh. Hidup kita hanya fokus kepada kekayaan sampai kita lupa bagaimana menggarap diri kita supaya makin serupa dengan Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.